Halo semua, kembali lagi bersama kita di podcast Kompa F Kaunut. Di mana kali ini mungkin topiknya bakalan lebih menarik lagi guys dari sebelum-sebelumnya. Emang sih ya sebelumnya menarik, cuman ini kita lebih ngebahas terkait salah satu kanker. Kita mengetahui kan bahwa kanker itu banyak, tapi kali ini kita bakalan lebih mendalami lagi terkait kanker payudara. Adapun pembicara kita kali ini yaitu tidak jauh kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa perkenalan Kak? Halo, halo semuanya. Halo Raja. Kenalin aku Sevina. Aku sebagai bendahara Kompak, pengurus 2020-2021. Mantap. Apa kabar Kak? Sehat ya Kak? Baik, baik. Raja gimana? Sehat? Sehat Kak, aman-aman aja sih Kak. Ngomong-ngomong, Kakak sekarang lagi di Bali apa di mana Kak? Oke, jadi aku lagi di Surabaya, lagi pulang ke Surabaya. Mungkin nanti Mm-mm. akhir-akhir November ini aku baru balik ke Bali. Oke, sehat selalu ya Kak. Oke, makasih Raja. Oke Kak. Nah gini deh Kak, mending kita langsung ke topiknya Kak ya tanpa lama berbasa-basi juga. Mengenai kanker payudara Kak, mungkin kanker payudara ini kan yang paling umum terjadi pada wanita nih. Dan risiko terkena kanker payudara ini sendiri selalu meningkat seiring bertambahnya usia. Sebenarnya nih Kak, apa sih kanker payudara itu? Mungkin bisa dijelasin Kak? Oke, makasih Raja atas pertanyaannya. Jadi kanker payudara sendiri itu adalah keganasan pada jaringan di payudara. Nah, kan ada banyak jaringan, tapi biasanya dia menyerang di bagian ductus atau yang disebut juga saluran dari kelenjar dan juga di bagian kelenjarnya. Jadi ada dua bagian gitu. Nah, seperti yang Raja bilang tadi, kanker payudara ini merupakan kanker yang terbanyak di Indonesia, kedua setelah paru-paru, tapi kalau untuk komunitas perempuan, bagi yang perempuan itu pasti tetap jadi posisi pertama, menempati posisi utama baik itu di Indonesia maupun di dunia. Jadi bayangin aja kalau misalnya prevalensi di dunia itu aku pernah sempat cari di WHO itu sebesar 43,3% dan kematiannya itu sebesar 12,9%. Jadi dibayangkan kalau misalnya dari 100 orang itu ada 43 orang yang terkena gitu untuk prevalensi di dunianya. Jadi lumayan, bukan lumayan aja sih, udah banyak banget uh, penyintas kanker payudara sendiri sekarang. Ih, sumpah aku sejauh ini berending loh Kak dengarnya gitu. Angka-angka persennya juga besar juga gitu ya Kak ya. Sempat waktu aku Mengenai cari juga, ah, gimana waktu Kak? aku cari juga sempat kayak wow, ternyata nggak sebanyak itu gitu, nggak menyangka Oh, sih sebenarnya. iya iya benar sih Kak. Mengenai faktor risikonya sendiri Kak, ada nggak sih kayak hubungannya terkait faktor genetik gitu atau Hmm. faktor keturunan? Ya, ada. Jadi jawabannya adalah ada. Kalau misalnya faktor genetik itu ada. Jadi kalau misalnya pada penderita yang bawa mutasi gen BRCA1, BRCA2, dan ATM maupun TP53 itu ada resiko, mereka memiliki resiko yang lebih besar. Tapi selain itu banyak faktor-faktor lain yang juga merupakan resiko, seperti misalnya jenis kelamin perempuan. Nah, jadi kanker payudara ini nggak cuma mengenai wanita aja, perempuan aja, tapi juga laki-laki juga bisa, walaupun prevalensinya lebih dikit. Terus seperti yang Raja bilang tadi, semakin bertambahnya usia, maka prevalensinya kan semakin meningkat. Ya, jadi biasanya itu kanker payudara di usia di atas 50 tahun. Gitu. Terus habis itu juga ada pernah mengalami benjolan sebelumnya, walaupun benjolannya itu nggak invasif, tapi ternyata benjolan itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara untuk kedepannya. Terus ada juga riwayat menstruasi yang terlalu dini. Misalnya udah menstruasi sejak umur di bawah 12 tahun. Atau menopause yang terlalu lama. Jadi menopause yang udah lewat dari 55 tahun. Terus perempuan yang tidak hamil ataupun tidak menyusui itu memiliki resiko lebih besar. Ataupun orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan hormonal. Karena kan kanker payudara ini erat kaitannya dengan hormonal. Terus habis itu obesitas, ataupun perempuan yang memiliki stres yang tinggi, yang mengonsumsi alkohol, perokok, begitu aktif maupun pasif, terus riwayat radiasi, dan juga faktor-faktor lingkungan itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau bisa dibayangkan, faktor genetik itu mempengaruhi
tapi faktor yang lainnya, faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor kehidupan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, itu tadi Kak, banyak juga ya faktor-faktor risikonya. Mungkin Kak, kalau kondisi payudara seperti atau bagaimana sih Kak yang perlu diperhatikan gitu? Diperhatikan baik bagi wanita maupun pria gitu Kak. Karena kan tadi Oke. faktornya banyak banget nih. Mm-mm. Jadi keluhan utamanya itu adalah adanya benjolan di payudara. Jadi benjolan ini semakin lama semakin membesar, baik itu disertai dengan rasa sakit ataupun nggak ada rasa sakit. Terus mungkin ada juga keluarnya cairan dari puting, karena kan yang tadi kita bahas bahwa kanker payudara itu bisa menyerang di bagian kelenjarnya atau mungkin di bagian ductusnya. Jadi dia ada putingnya tertarik gitu dari kelihatan dari luar. Terus habis itu kalau misalnya ada cairan yang keluar dari puting, kalau dia mengering itu yang kita sebut sebagai krusta. Jadi terlihat di kulitnya ada krusta-krusta. Lalu kalau misalnya kelainan kulit yang lain itu bisa kulitnya itu seperti kalau kita kerannya, bahasa kerannya itu namanya view the orange. Jadi kulitnya itu seperti kayak kulit buah jeruk. Jadi kayak kayak berlobang-lobang, bercekung-cekung gitu dan juga keras. Terus ada juga kalau misalnya punya luka di daerah uh, payudara itu lukanya nggak kunjung sembuh dan juga ada pelebaran pembuluh darah yang bisa dilihat dari luar. Terus kalau misalnya ada sudah metastasis atau sudah menyebar ke yang lain itu juga bisa ada mungkin benjolan di ketiak maupun di lengannya. Nah, kalau misalnya kanker payudara sendiri itu akibat dari metastasis atau dari penyebaran yang kanker lain, misalnya kanker tulang gitu, tapi menyebarnya di payudara gitu. Biasanya disertai juga di nyeri tulang atau mungkin dari kanker payudara, kanker paru-paru. Jadi awalnya disertai dari sesak nafas lebih dahulu. Gitu. Oke, baik Kak. Udah sangat jelas sih Kak. Terus mengenai ini sih Kak, pemeriksaan yang bagaimana sih Kak yang harus dilakukan untuk mendeteksi kanker tuh Kak? Terlebih di kanker Oh, payudara. Mm-mm. Oke, sambil kita bahas pemeriksaan, kita juga bahas tentang masalah pencegahan ya, karena pencegahan itu Mm-mm. sangat Iya penting benar. untuk kanker payudara. Jadi pencegahan tuh ada dari Kemenkes itu ada dibagi dua, yaitu pencegahan primer dan juga pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah menjauhi semua faktor resiko yang sudah kita sebutkan ya sebelumnya. Jadi kan Udah. kita sudah tahu kan faktor risikonya apa. Nah, Mm-mm. pencegahan primer adalah bagaimana caranya kita sebisa mungkin untuk menjauhi faktor risiko itu. Terus kalau yang kedua pencegahan sekunder tuh yang tadi Raja sebutin yaitu screening. Nah, screening Mm. sendiri itu periksaan abnormalitas untuk kalau misalnya ada abnormalitas yang mengarah pada kanker. Nah, biasanya tujuannya itu supaya kita bisa mendeteksi dini, supaya nanti pengobatannya supaya lebih efektif dan mencegah kekambuhan dan akhirnya angka mortalitas atau angka kematian akibat kanker itu bisa ditekan. Nah, itu juga tujuan tujuan utama dari screening ini sih. Nah, screening ini tuh ada tiga sebenarnya. Ada yang namanya sadari, itu pemeriksaan payudara sendiri, terus ada juga pemeriksaan payudara klinis, itu namanya sadanis. Terus yang ketiga yaitu mamografi. Jadi ya, sebenarnya itu adalah urutan-urutan gitu. Jadi pertama-tama yang bisa masyarakat atau teman-teman lakukan dari pertama-tama yaitu sadari terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya cara-cara yang mau lebih rinci atau gimana caranya untuk sadari nanti teman-teman bisa search di internet, bisa dari webnya Kemenkes maupun WHO itu sudah lengkap banget di situ. Jadi pertama-tama disadari diri dulu, kalau misalnya kalau ada gejala-gejala yang seperti di atas, habis itu langsung ke step yang kedua yaitu sadanis. Jadi sadari dan juga sadanis itu biasa dilakukan dengan mudah. Jadi kalau sadanis itu bisa ibu-ibu atau teman-teman bisa ke puskesmas atau ke klinik terdekat untuk melakukan sadanis. Nah, setelah sudah terkonfirmasi oleh petugas kesehatan yang di sana, kalau misalnya benar ini ada sesuatu, maka lanjutkan juga mamografi screening. Jadi kalau misalnya mamografi screening itu lebih uh, sensitif dan juga lebih efektif gitu sebenarnya. Cuman mamografi screening kan butuh alat yang lebih canggih.
Nah, dari sadari sendiri itu bisa dilakukan kapan sih? Sadari itu bisa dilakukan setiap bulan, setiap hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi. Jadi bisa dihitung misalnya sekarang menstruasi, itu 1 minggu depannya baru dilakukan sadari gitu, atau 10 hari ke depannya. Terus kalau misalnya bagi ibu-ibu yang sudah menopause, bisa dilakukan pada tanggal yang sama. Jadi misalnya tanggal ditentuin nih tanggal 15 terus setiap bulannya ya. Jadi setiap bulan dilakukan setiap tanggal 15. Gitu aja. Mantap sekali Kak penjelasannya. Thank you Kak Stevina. Ini tuh wawasan aku udah makin terbuka juga sih Kak terkait kanker payudara. Aku sebelumnya belum tahu terkait sadanis gitu. Akhirnya aku udah tahu ini loh Kak, udah makin lebih paham gitu. Thank you banget Kak, thank you. Mungkin nih Kak, ada nggak sih Kak quotes gitu dari Kakak sendiri terkait kanker ini Kak? Oke, jadi aku waktu menyiapkan ini, aku menemukan satu quotes yang bagus itu. Jadi ini dari seorang dokter di Amerika. Jadi dia berkata, "We may never understand illness such as cancer." Jadi kita mungkin nggak bisa mengerti sepenuhnya tentang penyakit kanker ini. Ini In kanker. fact, we may never cure it. Jadi sampai sekarang mungkin belum ada pengobatan yang pasti untuk kanker ini. But once prevention is worth more than a million pounds of cure. Jadi tapi salah satu atau usaha-usaha kita untuk pencegahan, baik itu pencegahan primer maupun pencegahan sekunder itu harganya itu lebih berharga berjuta-juta rupiah daripada ketika kita sudah mendeteksinya terlambat atau kita sudah masuk ke stage yang lebih lanjut, maka itu susah banget kan pengobatannya. Jadi Benar bagi Kak. teman-teman dan ibu-ibu semua, kita harapkan bahwa dari sini teman-teman dan ibu-ibu bisa peka terhadap kanker payudara ini dan bisa melakukan sadari dan maupun sadari lebih jauh. Thank you Kak Stevina, thank you banget. Itu quotes-nya sangat-sangat berarti sih Kak. Thank you banget Kak buat waktunya sudah hadir di podcast Kompak kali ini Kak. Mungkin kita bakalan bisa bertemu lagi di lain hari-hari selanjutnya ya Kak. Iya, terima kasih juga Raja atas kesempatannya. Terima kasih Kompak. Thank you semua. Jadi dia guys, ini tuh udah sangat membukakan wawasan kita. Mungkin bisa deh saling dicegah juga terkait kanker payudaranya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.